dan semua dikumpulkan di dalam jenis belanja tidak terduga. Apabila ternyata belanja tidak terduga yang selama ini dialokasikan di dalam APBD belum mencukupi. Itu konsep pertama. Jadi kalau BTT kurang, rasionalkan kegiatan, kumpul semua ke BTT. Kenapa ini dilakukan? Agar perubahan penjabaran dilakukan tidak berkali-kali. Jadi silakan secara matang teman-teman di pemerintah daerah melakukan penjadwalan ulang terhadap kegiatan. Nah, yang perlu kami tegaskan kembali berikutnya adalah BTT ini nanti secara spesifik tidak hanya diberikan kepada SKPD Dinas Kesehatan, misalnya, atau BPPD yang ada di Pemda, tidak. Silakan seluruh SKPD yang mendapat penugasan penanganan COVID-19 oleh kepala daerah mengusulkan rencana kebutuhan belanjanya. Sekali lagi, mengusulkan rencana kebutuhan belanjanya. Nanti kepala daerah dalam LBUD wajib melakukan transfer paling lambat 1 hari setelah pengajuan RKB dari masing-masing SKPD. Dan konsep transfernya, konsep penatausahaannya, sekali lagi, adalah TU, mekanisme TU, tambahan uang. Sekali lagi, mekanisme tambahan uang. Apabila dalam perjalanan ternyata kurang, tidak dimaknai pertanggungjawaban untuk uang TU sebelumnya harus dilaporkan terlebih dahulu, tidak. Silakan langsung kirim kembali dana TU-nya apabila ternyata SKPD yang diberikan kewenangan untuk menangani COVID ternyata masih kurang. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Hal lain, Bapak Ibu, yang agak berbeda dengan Permendagri lain, Permendagri 13, Permendagri Bansos adalah misalnya, dalam hal penanganan COVID, ternyata perlu ada kebijakan hibah bansos. Kami ulangi, kebijakan hibah bansos yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Misalnya, mohon maaf, fasilitas kesehatan pemerintah daerah terbatas. Ternyata ada suprastruktur pemerintahan, entah TNI Polri, yang punya fasilitas kesehatan yang bisa mendukung. Tapi mereka butuh penganggaran. Nah, hibah ini Bapak Ibu bisa langsung digunakan tanpa mempedomani Permendagri 32 tahun 2011. Jadi tidak harus diusulkan tahun sebelumnya, lalu diverifikasi, mendapatkan pertimbangan dari TAPD, dibahas KPPS, tidak Bapak Ibu. Untuk COVID tidak berlaku ketentuan tersebut. Jadi silahkan kalau ternyata perlu hibah, lakukan hibah. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, menyangkut bansos. Nah, ini penekanan dan Bapak Menteri kepada kami menyangkut bansos. Karena berbicara Permendagri nomor 20 tahun 2020, substansi utamanya cuma 3. Pertama, penanganan kesehatan. Yang kedua adalah penanganan dampak ekonomi. Dan yang ketiga adalah social safety net, jaring pengamanan sosial. Nah, apabila COVID ini berdampak kepada sektor-sektor UMKM misalnya, atau masyarakat individu yang punya resiko sosial akibat penyebaran COVID-19 ini, bansosnya pun keluar dari Permendagri 32 tahun 2011.
Nah, ketiga komponen belanja utama tadi, penanganan kesehatan, dampak ekonomi, lalu social safety net, itu Bapak Ibu bisa lakukan cukup dengan pemberitahuan kepada DPRD. Makanya tadi kami sampaikan, induknya adalah Perkada Perubahan Penjabaran untuk rasionalisasi, kirim semua ke BTT, langsung BTT distribusi kepada SKPD yang mendapatkan penugasan dalam rangka penanganan COVID 2019. Nah, kami ingin memberikan beberapa contoh Bapak Ibu, hal-hal yang Bapak Ibu bisa lakukan terhadap 3 kegiatan utama. Ini contoh, menu, dan sifatnya adalah open menu. Jadi Bapak Ibu jangan terpaku kepada contoh yang nanti akan saya sebutkan. Misalnya 1, penanganan kesehatan. Silahkan ada kegiatan menyangkut penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat, alat pelindung petugas medis, entah itu masker, hand sanitizer, vitamin C, vitamin E, pelindung diri, sarung tangan karet, maupun sarana prasarana kesehatan lainnya. Atau juga bisa dalam skala yang agak besar, misalnya penyiapan kamar isolasi, ventilator, silakan. Itu Bapak Ibu bisa ajukan. Rapid test kit, tempat tidur pasien. Kegiatan lainnya menyangkut penanganan kesehatan juga bisa dilakukan dengan cara merekrut tenaga kesehatan atau medis yang potensial. Misalnya, mohon maaf, dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan, atau tenaga kesehatan medis lainnya. Namun tadi Bapak Ibu, tetap mereka harus diberikan pelatihan singkat serta SOP dalam rangka penanganan pasien COVID-19. Selain itu, juga bisa diberikan insentif bagi tenaga kesehatan, tenaga investigator korban terpapar COVID, tenaga relawan, maupun tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19. Tentunya kalau bicara harga satuannya ditetapkan oleh kepala daerah. Hal lain terkait penanganan kesehatan, bisa dilakukan penyemprotan disinfektan. Tidak hanya di kantor pemerintah, tempat-tempat yang dinilai perlu dilakukan, bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Atau bisa juga penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan. Di penolakan. Nah, dengan alat ini sebenarnya sepanjang ikut protokol COVID, pemerintah daerah atau masyarakat setempat tidak perlu khawatir menyangkut penanganan kesehatan pasca wafatnya seseorang begitu diindikasi positif COVID. Itu yang pertama. Silakan dikembangkan terkait penanganan kesehatan sesuai karakter dan kebutuhan daerah. Yang kedua adalah penanganan dampak ekonomi. Misalnya pengadaan bahan pangan, kebutuhan pokok, supaya ketahanan pangan di daerah itu terjaga. Jangan sampai ada panic buying di pemerintah daerah, di level masyarakat. Bisa juga karena dampak ekonomi, pemerintah daerah memberikan semacam pengurangan atau pembebasan pajak daerah. Atau perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan perpajakan. Bisa juga perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir. Pemberian stimulus kepada UMKM dalam bentuk penguatan modal. Dan penanganan dampak ekonomi lainnya.
Sedangkan untuk social safety net atau jaring pengamanan sosial tentunya dua polanya. Hibah atau bansos. Kalau kita ketahui bansos pasti bisa bersifat personal. Semua adalah yang memiliki resiko sosial terhadap dampak COVID 2019. Hibah tadi bisa kepada instansi vertikal sepanjang mendukung penanganan pandemi COVID-19. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, ini semua untuk hibah bansos tidak lagi berpedoman kepada Permendagri 32 tahun 2011. Nah, bagaimana tata caranya? Tentu itu menjadi pertanyaan. Ya, tetap berbasis kepada usulan. Agar membedakan dengan hibah bansos 32 2011, maka usulannya harus jelas secara tegas menyatakan dalam rangka penanganan COVID. Nanti silakan pemerintah daerah memberikan analisa yang matang dan mendalam. Tentunya berdasarkan dari bukti-bukti yang ada terhadap dampak sosial yang diajukan oleh calon penerima hibah atau bansos. Selanjutnya, apabila ingin diberikan dan sudah diperhitungkan melalui analisa yang matang dan mendalam, tentunya perlu ada penetapan calon penerima hibah berdasarkan SK Kepala Daerah. Ya, tentunya begitu ada SK penetapan, tentunya ada NPHD dan mekanisme transfer seperti biasa. Nah, kami berharap ini semua bisa dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat. Tentunya, sesuai yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, kami berharap menyangkut refocusing APBD, segera Bapak Ibu laporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 hari setelah hari ini. Kenapa seperti itu? Kami dengan Kemenq Bapak Ibu sudah berkoordinasi terhadap strategisnya nilai refocusing pada APBD. Pada saat Bapak Ibu nanti mengajukan DAU bulan Mei 2020, salah satu syarat adalah laporan refocusing. Jadi segera pemerintah daerah melakukan refocusing sesuai Inpres 4 2020 dan Permendagri 20 tahun 2020. Refocusing ini tidak sekali Bapak Ibu. Dalam hal ternyata ada kebutuhan lainnya di luar refocusing yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, lakukan refocusing ulang sesuai kebutuhan di masing-masing pemerintah daerah. Nah, akan jadi pertanyaan tentu bagi Bapak Ibu, Pak, di dalam Perpu ada penyesuaian dana transfer, entah itu DAU, DAK, DBH, DID, atau dana transfer lainnya. Sebut saja Otsus untuk Papua dan Papua Barat. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita lakukan formulanya? Memang secara pasti Bapak Ibu, secara pasti kami ulangi, penetapan dana transfer setelah keluarnya Perpu 1 2020 tentunya akan ada Perpres dan PMK mengenai alokasi. Pasti itu. Sebagai gambaran Bapak Ibu semua, sebagai gambaran, ini sifatnya agregat, tidak pasti karena angkanya itu bergerak. Rasionalisasi DAK besarannya sekitar 25%. DAU sekitar 10%. DID juga sekitar 10%. Nah,
apabila ternyata DAU berkurang 10%, sangat besar kemungkinan lagi-lagi, karena perhitungan Otsus adalah 2% alokasi DAU nasional, hal ini pun juga akan berimplikasi terhadap besaran Otsus. Lalu DBH kira-kira akan ada rasionalisasi sebesar 23,6%. DAK non-fisik 1,2%. Nah, ini variatif Bapak Ibu. Kami koordinasi dengan Kemenq. Bagaimana Kemenq nanti melakukan rasionalisasi? Mereka memprioritaskan kepada pemerintah daerah yang uang kas, saya ulangi, uang kas fresh money di RKUD dinilai cukup besar. Maka mencegah besarnya rasionalisasi atau pemotongan terhadap dana transfer, kami sangat berharap Bapak Ibu segera bisa mengoptimalkan uang kas yang ada untuk penanganan COVID-19 ini. Saya rasa itu saja, Pak Sekjen, mohon izin agak sedikit lama dan teknis. Hal-hal yang bisa kami sampaikan untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut dari para sekda selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah ataupun dalam ini kepada bupati wali kota yang hadir pada Vikon pagi menjelang siang ini. Terima kasih Pak Sekjen, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Baik, terima kasih Pak Dirjen Keuangan Daerah. Saya kira Pak Dirjen Keuangan Daerah tadi telah menyampaikan secara detail dan rinci tentang bagaimana soal refocusing dan realokasi anggaran ini terkait dengan APBD di tempat Bapak Ibu sekalian. Saya kira tadi lebih jelas, clear gitu ya, hal-hal yang tersampaikan. Dan saya kira karena ini ada Bu Dirjen Bangda, saya persilahkan Bu Dirjen mungkin ada tambahan terkait soal misalnya saja soal industri dalam negeri. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Sekjen. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian di Timur Indonesia. Melanjutkan arahan Bapak Sekjen dan kisi-kisi dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, barangkali ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Menindaklanjuti Inpres nomor 4 2020, Peraturan Menteri Keuangan 6 2020 dan Permendagri 20 tahun 2020. Ada dua hal Bapak Ibu yang mungkin menjadi concern kita, bahwa pemerintah daerah harus dapat memastikan dan mengawasi kecukupan tersedianya sembako di wilayah masing-masing, baik dalam ketersediaan supply maupun kelancaran distribusinya. Kenapa ini disampaikan dalam bentuk insya Allah instruksi Menteri Dalam Negeri? Karena beberapa daerah telah mengambil kebijakan-kebijakan sendiri, sehingga hal-hal ini mungkin dirasakan tidak arif kalau dilakukan pada masa-masa sulit seperti sekarang ini. Yang kedua, aktivitas industri dan pabrik serta dunia usaha yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penanganan COVID-19 tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ini juga menjadi concern Bapak Menteri karena beberapa kepala daerah telah mengeluarkan pelarangan bagi industri untuk bekerja, ya, sehingga ini akan menyulitkan bagi masyarakat Bapak Ibu yang ada di daerah di dalam memproteksi diri dalam serangan COVID-19 ini. Saya kira itu beberapa hal yang bisa kami tambahkan dari Dirjen Bina Bangda. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dirjen Bangda. Saya kira kita masih ada lagi, mungkin Pak Dirjen Adil, ini terkait dengan gugus tugas, silakan. Cek ya nanti kalau ada pertanyaan. Dan terakhir sebelum kami buka daerah Pak Dirjen Otda, ini saya kira sampaikan juga terkait dengan
gugus tugas di Kementerian Dalam Negeri, karena kita sudah ada gugus tugas, Pak. Iya. Supaya nanti laporan dan seterusnya ini bisa cepat disampaikan pada gugus tugas yang daerah, pada gugus tugas yang ada di kita di Kementerian Dalam Negeri. Saya kira itu Pak Dirjen Oda yang jadi perhatian. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sekjen, Bapak Ibu sekalian, Bapak Bupati, Ibu Bupati, Sekda di wilayah Timur Indonesia. Saya langsung saja, karena Oda relatif memberikan dukungan terhadap ketajaman keuangan daerah dalam rangka mensupport penanganan COVID-19. Demikian juga terkait dengan pelaksanaan urusan-urusan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Nah, tadi Pak Sekjen sudah katakan di Kemendagri kami punya gugus tugas penanganan COVID-19 sebagai bagian dari gugus tugas nasional yang ada di BNPB. Dan di dalam PP, peraturan pemerintah juga sudah ditegaskan bahwasanya kepala daerah adalah ketua gugus tugas penanganan COVID-19 di masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, tentunya agar sinergi tugas-tugas kita dengan pusat dan daerah, kami juga sudah menyurati semua pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, untuk melaporkan, melakukan forecasting, melakukan peramalan berapa kebutuhan-kebutuhan alat kesehatan dan kemudian kebutuhan ketahanan pangan di daerah yang dibutuhkan daerah dalam rangka menghadapi COVID-19. Mungkin Bapak Ibu banyak mendengar bahwasanya kita tidak bisa memprediksi kapan ini akan berakhir. Dengan demikian, kita tentunya perlu membuat sebuah rencana panjang tentang kebutuhan-kebutuhan alat kesehatan. Secara teknis tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Keuangan Daerah dan juga Ibu Bangda, tetapi kami secara personal sudah bersurat ya kepada seluruh gubernur. Kami meminta gambaran kebutuhan dari pemerintah daerah tentang pertama kebutuhan alat-alat kesehatan. Ada 5 item yang kami minta. Pertama tentang barang pelindung diri. Tadi sudah dikatakan Pak Dirjen Keuangan Daerah juga berupa masker sehingga multivitamin. Kemudian juga kebutuhan pelindung komunitas masyarakat. Kemudian juga kebutuhan alat-alat pelindung petugas medis. Kemudian kebutuhan sarana dan prasarana medis lainnya, serta kebutuhan perlengkapan untuk pasca meninggal atau pasca wafat. Samping itu kami juga meminta teman-teman pemerintah daerah untuk membuat sebuah skenario tentang bagaimana ketersediaan 9 kebutuhan pokok yang apabila nanti pandemi ini akan berpanjang, tentunya kita perlu mempertimbangkan ketahanan masing-masing daerah untuk ekonominya. Nah, kami sudah bersurat juga dan kami ingin menyampaikan sampai dengan hari ini dari 34 provinsi baru 25 yang baru menyampaikan datanya kepada kami. Bahkan beberapa di antara juga tidak pakai surat pengantar dari kepala daerah. Tetapi karena kebutuhan cepat, kami terus merekap karena data ini sedang ditunggu oleh gugus tugas di tingkat nasional. Kemudian juga untuk kabupaten kota dari 508 baru 128 daerah yang menyampaikan kepada kami. Untuk wilayah timur kami belum menerima data dari Papua Barat. Kami belum terima data dari Maluku dan NTT. Untuk beberapa kabupaten kota sudah masuk, tetapi provinsi belum. Mohon kiranya untuk dipercepat penyampaian data-data ini, karena ini penting bagi kita untuk membangun sinergi antara action di tingkat pusat dan action di tingkat daerah. Pak Menteri selalu katakan tidak cukup, tidak akan mampu pemerintah daerah sendiri menangani ini. Pun tidak akan mampu pemerintah pusat menangani ini sendiri. Itu kenapa kita butuh sinergi antara pusat dan daerah. Nah, sinergi ini kita bangun dengan menyiapkan data yang sama, menyiapkan kebutuhan yang sama, sehingga kita akan tahu nanti berbagi siapa melakukan apa. Untuk itu sekali lagi mohon segera data-data yang kami minta untuk segera disampaikan kepada gugus tugas yang ada di tingkat Kemendagri. Demikian Pak Sekjen. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dirjen Oda. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, para sekda, para bupati, wali kota yang telah disampaikan oleh kami dari Kementerian Dalam Negeri. Dan supaya ada 2 arah, saya kira kita akan buka diskusi. Dan kesempatan pertama kami akan undang, ini yang sebelah timur dulu mungkin Pak ya, karena sudah jam 11 kalau di sana nih.
Saya kira ini hadir juga beberapa bupati, dan kesempatan pertama kami berikan kepada Bupati Biak, Pak. Ada Biak? Silakan. Ya, selamat pagi juga selamat siang untuk kita yang ada di wilayah timur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekdanya. Shalom. Suaranya belum kedengaran. Ya. Suaranya masih belum jelas, Pak. Ya, selamat pagi juga siang bagi kita yang ada di wilayah timur. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak, suaranya masih belum. Di sini apa di sana? Di sananya mungkin dicek lagi, Pak. Suaranya. Mohon suaranya masih belum, saya kira. Bisa. Atau kalau belum jelas, kami undang yang lain dulu. Saya kira ini juga kita undang dulu yang di timur. Saya kira Pak Bupati Biak ini masih belum kedengaran ke sini. Saya kira ininya mungkin belum. Halo, selamat pagi Pak. Kami undang dulu kalau itu dari Bupati Merauke, saya kira. Silakan Pak. Terima kasih. Mana dia? Selamat pagi. Selamat pagi Pak Sekjen. Suaranya jelas? Silakan Merauke. Ya. Terima kasih Pak Sekjen bersama beberapa dirjen yang hadir pada kesempatan ini. Silakan Pak Bupati. Suaranya jelas? Ya. Oh, dengar saya. Baik, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Mohon izin Pak Bupati masih belum ini. Kalau tadi dengar. Pak Sekjen sudah dengar? Jelas? Suara kita jelas dari ujung timur Merauke. Bapak Sekjen. Izin Pak Bupati ini masih belum kedengaran sini Pak. Ya, ini suara saya udah. Selamat pagi Pak Sekjen. Selamat pagi dari Merauke. Oh, dimatikan di sini. Sebentar Pak. Nah, baik, kami tunggu. Selamat pagi Pak Sekjen. Bapak Sebentar Pak Dirjen. Bupati masih belum ini. Di sana yang Oh, bukan masker. Coba dengan enggak usah. Halo Pak Sekjen. Harusnya bisa tuh. Bisa? Suara kami? Mohon izin Pak Bupati ini salurannya masih belum kedengaran, nanti kita lagi. Selamat pagi Pak Sekjen dari Biak. Ya, lepas masker. Bisa sih. Ini tuh ada suaranya. Tadi sudah hilang. Halo, selamat pagi Pak Sekjen. Banyak wali kota yang hadir rupanya. Tanya. Banyak wali kota yang hadir. Sudah masuk suaranya Pak? Belum? Selamat pagi Pak Sekjen dari Biak. Sama. Coba. Sebentar Pak Bupati, ini lagi ada gangguan ini. Baik Pak Sekjen, kami tunggu.
Kalau di sana ya. Bapak Sekjen bisa mendengar suara kami dari Merauke? Belum Pak Bupati ini. Sebentar Pak. Mohon izin Pak. Mas Kanang, coba ini. Bisa naik sih. Kamu perlu ke Kemendagri. Selamat pagi Pak Sekjen, siap. Iya. Oh, Pina. Pindah-pindah terus. Nah itu yang mana tuh? Udah. Silakan tes Bupati, Pak Bupati. Baik Pak Sekjen, apakah bisa didengar suara kami demikian? Jelas Pak, ya siap. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Sekjen, yang kami hormati, bahwa kami pemerintah Kabupaten Merauke sudah mendengar apa yang disampaikan baik oleh Dirjen Keuangan maupun Bangda terhadap mekanisme dan tata cara, termasuk juga oleh Dirjen Kota terhadap bagaimana cepat tanggap gugus tugas. Untuk itu, pada kesempatan ini kami melaporkan bahwa sebagaimana yang disarankan melalui Permen 20 untuk BTT kami menganggarkan kurang lebih 40 miliar. Itu di luar dak fisik sebagaimana yang disampaikan pada kami. Kemudian yang kedua adalah kami juga ingin melaporkan bahwa sampai dengan hari ini seluruh yang sudah disampaikan kami telah melaksanakan. Baik itu sosialisasi, penyemprotan disinfektan, pembentukan gugus tugas, dan tim. Sudah kami laksanakan, bahkan kami perlu mengapresiasi para tim medis, dokter, perawat, dan juga Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang kami laporkan bahwa khusus bicara di wilayah timur, terutama di kami Papua Merauke, ini kami punya beberapa hal yang harus mendapat pertimbangan sebagaimana yang disampaikan, yaitu APD dan alat-alat yang dibutuhkan. Ini memang kami sangat minim dan yang utama adalah transportasi. Ini sangat penting. Transportasi ini kami yakin dan percaya bahwa di Jakarta, baik di Cengkareng maupun Halim, mungkin ada kebijakan untuk wilayah timur, itu diberikan kebijakan yang dimudahkan supaya pengiriman APD atau obat-obatan, vitamin, masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya lebih diutamakan. Ini kami mohon saran karena jarak yang begitu jauh dan waktu yang juga kita melaporkan bahwa kami sudah menyiapkan rencana kegiatan yang akan kami kirim hari ini. Mudah-mudahan ini langsung bisa ditanggapi dan kemudian kami mohon juga bahwa ada beberapa kegiatan-kegiatan yang khusus di wilayah Papua. Menurut hemat kami ini mungkin menjadi ada kebijakan untuk nanti diakumulasi, untuk dipersiapkan untuk pembangunan yang kita berjalan. Walaupun kami sudah mempersiapkan dalam rangka penanganan COVID. Jadi juga menjadi perhatian Bapak Sekjen dan Bapak Dirjen, alat-alat kita seperti rapid test dan juga APD ini sangat kita butuhkan. Nanti penjelasan ada Bapak Sekda selaku Ketua Tim Anggaran akan menyampaikan beberapa hal-hal yang dirasa perlu yang kemudian menjadi perhatian bagi kita.
asumsi atau forecasting, ramalan yang kami lakukan adalah sampai dengan bulan Oktober. Sehingga rincian anggaran itu sudah kami siapkan dan mudah-mudahan kita bisa menyampaikan setelah hasil konferensi pers pada pagi hari ini. Kira-kira itu nanti Pak Sekda mungkin bisa menyampaikan supaya secara teknis bisa disampaikan kepada kita sekalian. Demikian untuk kesehatan, dampak ekonomi, dan jaringan pengamanan sosial juga sudah kita siapkan dan kita laksanakan sebagaimana tadi yang sudah diarahkan oleh Dirjen Keuangan. Mudah-mudahan kami mohon juga arahan dan koreksi apabila kami mengirimkan laporannya pada hari ini. Demikian saya sampaikan sementara, Pak. Nanti Pak Sekda menyampaikan lebih singkat, teknis, dan terarah kepada kita sekalian. Baik, Bapak Bupati yang kami hormati dan Bapak Sekjen, para Dirjen. Mungkin singkat kami sampaikan bahwa terkait dengan revisi APBD kami, sudah kami lakukan, dan tadi mungkin Pak Bupati sampaikan 40 miliar di luar draft fisik. Yang kedua, ketersediaan bahan makanan pokok atau sembako di Kabupaten Merauke sampai dengan bulan Oktober sangat tersedia. Saat ini di gudang Dolok ada 17.000 ton beras, kemudian yang berada di masyarakat masih ada kurang lebih 25.000 ton, dan 2 pekan ke depan kami akan melaksanakan panen di Merauke. Terkait dengan bahan bakar, kami sudah berkoordinasi juga dengan Pertamina untuk 1 bulan ini itu aman, dan diharapkan di pertengahan atau akhir bulan April akan ada kapal tangki yang masuk untuk membawa kebutuhan BBM di Kabupaten Merauke dan sekitar. Terkait APD, mungkin kembali lagi kepada alat pelindung diri yang dibutuhkan oleh para tenaga medis maupun juga masyarakat. Ini sekali lagi kami mohon kebijakan untuk berkoordinasi dengan mungkin Panglima TNI, supaya pesawat milik TNI Angkatan Udara, entah itu Boeing maupun Hercules, diprioritaskan bisa membawa APD dimaksud itu langsung ke Merauke, tidak melalui tempat lain. Tidak, karena Kabupaten Merauke atau Rumah Sakit Merauke ini menjadi rumah sakit rujukan untuk 4 kabupaten di bagian selatan Papua. Nah, sebagai informasi kepada Bapak Sekjen dan para Dirjen bahwa kemarin ada 3 PDP yang dinyatakan positif COVID. Tetapi puji Tuhan, alhamdulillah ketiganya itu sudah sembuh dan mereka sudah kembali ke keluarga masing-masing. Lalu masih ada 3 yang PDP, 5 PDP, sementara kami menunggu hasil pemeriksaan di laboratorium. Ini juga terkait dengan sampel yang kami kirim itu, kalau tidak ada pesawat yang ke Jayapura ataupun ke Jakarta, maka hasil itu tidak akan bisa kami kirim. Demikian juga kami tidak bisa dapat mengetahui dengan pasti bahwa mereka yang dirawat itu apakah dia positif atau negatif. Ya, kemudian yang berikut rapid test juga mungkin kalau bisa diprioritaskan dikirim ke Merauke, karena pada sampai saat ini belum ada di Merauke. Kemudian terkait dengan penyemprotan di berbagai tempat yang kami sudah lakukan, dan bahkan mungkin 1 kota Merauke ini 99% sudah dilakukan, termasuk di tempat-tempat umum, bahkan sekarang kami di luar distrik atau kecamatan di luar kota Merauke. Kampung-kampung pun sudah mengambil langkah-langkah terlibat langsung di dalam kegiatan ini dengan menggunakan dana kampung atau dana desa, tetapi dalam batas-batas wajar. Mungkin itu yang kami tambahkan. Mohon dengan hormat mungkin kalau laporan kami sudah sampai, termasuk akan kami laporkan ketersediaan saat ini dan kebutuhan yang akan datang akan kami laporkan hari ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, terima kasih Pak Bupati. Saya kira kami sangat mengapresiasi ya upaya dan yang telah dilakukan oleh Pak Bupati. Dan catatan-catatan penting saya kira kami sudah catat tadi. Kemarin kami sebetulnya sudah fitcon dengan
Menteri PMK, saya kira kemarin kalau tidak salah itu sudah juga dikirim ke Papua cuma Pak oleh Panglima melalui Hercules. Tapi soal kebutuhannya saya mohon Pak Dirjen Adil coba disampaikan kira-kira berapa yang sudah dikirim, kemudian apa saja. Tapi intinya dari Pak Bupati dan Pak Sekda kami sudah catat kebutuhan-kebutuhan yang kurang, terutama menyangkut APD tadi dengan rapid test Pak. Saya kira penjelasan teknis Pak Dirjen Adil singkat saja. Silakan Pak. Ini Bang Dirjen ini. Di comment center. Ya, baik. Terima kasih Bapak Bupati, Bapak Kepala Daerah, Wali Kota, Sekda, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pentingnya kesatuan data yang mendekati real time ini membuat sistem support kita akan semakin baik. Karena memang APD di yang pengadaan Jakarta itu ada kira-kira yang sudah didistribusikan itu ada 200.000 APD ya. Untuk Papua Barat sudah didistribusikan 2.000 APD yang dikirim dengan Hercules tanggal 25 Maret. Kemudian juga ke Papua 2.000 APD pada tanggal 25 Maret. Khusus ke Merauke juga sudah dikirim 500 APD ke Merauke pada tanggal 25 Maret ya. Minggu depan direncanakan masuk lagi 300.000 APD. Oleh karenanya kami di samping juga mempelajari di samping juga mempelajari kebutuhan APD yang Bapak usulkan sampai dengan bulan Oktober, namun juga laporan penggunaannya juga kami pelajari untuk pendistribusian. Tentu antara kebutuhan dan antara pemanfaatan daily, hari per hari, minggu per minggu, ini menjadi dasar pendistribusian ya. Oleh karena dasar APD masih sangat terbatas, dari 5 juta yang kita butuhkan baru ada 300.000, dan saat ini industri sedang dipaksa untuk bekerja keras menghasilkan APD. Mudah-mudahan dengan data yang agak lengkap yang kita miliki, nanti mudah-mudahan kita bisa distribusikan lebih banyak lagi. Namun demikian, saat ini sudah ada edaran untuk daerah-daerah sudah boleh mengadakan APD sendiri. Jadi kalau misalnya distribusi dari pemerintah pusat terlambat atau belum sampai atau belum ada, namun pemerintah daerah memiliki channeling sendiri dalam rangka pengadaan APD yang sesuai standar, maka daerah boleh mengadakan sendiri. Saya mengetahui sudah ada 100 daerah yang mengadakan APD sendiri dengan menggunakan anggaran yang sudah direalokasi oleh APBD, dan ini diperkenankan. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, distribusi dari pemerintah nasional adalah salah satu opsi. Jadi bukan satu-satunya opsi. Pengadaan sendiri dengan channeling yang tersedia juga opsi yang lain. Kami juga membantu untuk mengirimkan nama-nama perusahaan yang saat ini yang sudah diizinkan untuk mengadakan APD. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh memesan, kemudian distribusi dari perusahaan-perusahaan yang mengadakan ini, tentu dia buat list lagi. Siapa yang memesan terlebih dahulu, itu yang dikirim lebih duluan. Sementara pemerintah mengirim berdasarkan jumlah kasus di daerah, ya. Jadi kalau ada kasusnya banyak, maka dikirim lebih banyak. Kalau ada kasusnya sedikit, dikirim lebih sedikit, sesuai dengan peta wilayah atau peta kejadian di tiap-tiap daerah. Mudah-mudahan minggu depan 300.000 yang sudah tersedia ini bisa didistribusikan kembali
Oleh karenanya kami butuh data yang sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dirjen Oda tadi, data kebutuhan, data penggunaan. Nah, ini juga penting ya. Karena antara kebutuhan dan penggunaan kadang-kadang daerah terlalu bagus ya, overestimate, tetapi real report juga penting ya. Karena kalau kita underestimate, nanti kita kedadak tidak persiapan. Oleh karenanya ini beberapa daerah. Ini yang sudah dibagi pada minggu yang ini. Minggu ke depan 300.000 dan itu hanya APD. Kebutuhan yang lain masih banyak ya. APD itu sebagian kadang-kadang belum termasuk Google. Jadi Bapak Ibu sekalian juga boleh mengadakan Google. Rincian barang apa yang dapat dibeli dapat dilihat dari 3 kebijakan Mendagri yang sudah dikeluarkan. Baik Permendagri nomor 20 tahun 2020, surat edaran Menteri Dalam Negeri juga sudah ya. Kemudian juga di dalam buku yang dikeluarkan oleh Kemendagri pedoman umum. Di sini lengkap. Nah, jika ada yang tidak jelas nanti dapat ditanyakan kepada kami akan mensuplai kebutuhan Bapak Ibu sekalian, informasi kalau dia ada APD bantuan dalam negeri maupun luar negeri juga akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kerjasamanya. Kami kembalikan ke Pak Sekjen. Baik, terima kasih Pak Dirjen Adwil. Catatan penting saya kira Pak Bupati Merauke ini sudah kami catat gitu ya. Dan ini kami juga di Kementerian Negeri ada hotline, saya kira ini bisa juga catat dengan 021 348 32851. Saya kira ini nanti hotline yang bisa dihubungi. Berikutnya Ulangi. kami ulangi Pak, ini hotline kita 021 021 348 348 32 32 851. Ya. Terima kasih Pak Sekjen, kami menyampaikan apresiasi untuk Kabupaten Merauke dan sekali lagi kami menyampaikan pada Pak Menteri Dalam Negeri tetap sehat selalu, kami di sini juga. Terutama kami minta untuk perhatian serius termasuk DAU, DID yang dipotong ini, khusus untuk wilayah Papua, mohon dipertimbangkan baik Pak, karena ini tergantung kita sudah ke masyarakat akan dibangun A, B, C, jadi bisa diakumulasi. Itu yang paling penting. Dan yang tadi yang kedua adalah inovasi dan kreasi untuk kita buat APD, tapi kami juga nanti akan mengirimkan karena kebutuhan bahan-bahan harus ada standar dan protokol. Apalagi di Papua bahan-bahan seperti itu memang sangat sulit kita dapatkan. Itu juga menjadi bahan pertimbangan. Demikian, terima kasih. Salam kebangsaan. Sekda Bali. Ya. Sekda Bali. Terima kasih Pak Bupati. Kita udah catat saya kira. Dan berikutnya kami undang Bupati Lembata tadi yang sudah. Bupati Lembata ya. Bupati Lembata sudah nyambung? Ya, sudah nyambung. Ya, silakan Pak. Ya, tadi sudah dilakukan daerah. Sementara kebutuhan juga sudah kita sampaikan melalui provinsi untuk disampaikan ke Kemendagri. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan menyangkut masalah pengadaan barang dan jasa yang nanti langsung ditanya oleh Sekda sendiri. Silakan Pak Sekda. Baik, terima kasih Bapak Bupati. Selamat pagi Pak Sekjen, Bapak dan Ibu Dirjen. Saya Paskalis Tau Bali, Sekda Lembata. Mohon izin, ada satu pertanyaan yang minta diklarifikasi terkait pengadaan barang dan jasanya. Memang sudah ada edaran dari LKPP berkaitan dengan proses klarifikasi dan negosiasi, serta kita harus merujuk pada Peraturan Lembaga 13/2018. Nah, yang menjadi pertanyaan, di dalam PRLM LKPP tersebut, proses penunjukan penyedia barang dan jasa adalah mereka yang sudah terdaftar dalam katalog elektronik. Nah, menjadi pertanyaan, apabila penyedia-penyedia yang terdaftar tersebut kemudian tidak memiliki
apa namanya, spesifikasi atau kualifikasi tertentu, atau tidak memiliki pengalaman mengadakan di kita ya, maksud kita. Nah, ini bagaimana kita tindak lanjutnya? Sementara dalam PMDN 20, Peraturan Permendagri 20, 2020, seluruh proses perencanaan dan penganggaran itu sudah dibuat sesimpel mungkin. Demikian Pak, mohon penjelasan. Terima kasih Pak Bupati, Pak Sekda. Saya kira ada satu poin ya, ini terkait dengan pengadaan barang jasa. Saya kira sudah ada di Permendagri 20 2020. Tapi teknisnya saya kira silakan Pak Dirjen, lihat saja. Baik, terima kasih Pak Sekjen, Pak Bupati, Pak Sekda. Merespon terkait pengadaan barang dan jasa, sebenarnya telah keluar surat edaran dari KPK nomor 8 tahun 2020 tertanggal 2 April. Di sana dengan secara tegas menyampaikan beberapa poin menyangkut pengadaan barang dan jasa. Prinsipnya adalah tetap memperhatikan undang-undang yang berlaku secara khusus di mana LKPP yang diberikan kewenangan. Nah, hal lain juga KPK berharap agar APIP dan BPKP melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap proses pengadaan barjasnya dengan tetap berkonsultasi kepada LKPP. Nah, dalam kondisi darurat, pengadaan barang jasa tetap berasaskan efektif, transparan, akuntabel, tetap berdasarkan pada konsep terbaik, serta hal-hal yang mendapat penekanan. Nah, intinya adalah kami berharap dalam kondisi seperti ini, konsultasi dan koordinasi dengan BPKP, APIP, dan LKPP dalam Barjas tetap dilakukan oleh pemerintah daerah, agar arah kebijakannya sejalan dengan dinamika yang berkembang di daerah dan kebijakan dari LKPP itu sendiri. Itu teknis Pak, Pak Sekjen. Karena ini udah teknis menyangkut pengadaan di mana LKPP yang diberikan kewenangan, bukan Kemendagri. Terima kasih Pak Sekjen. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Sudah jelas ya Pak Bupati, Pak Sekda ya? Kalau sudah jelas, ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kami undang Sekda Provinsi Bali. Silakan Pak Sekda Provinsi Bali. Oke. Selamat pagi Pak Sekjen. Sudah masuk suaranya. Selamat pagi. Belum masuk. Silakan Pak. Silakan Pak. Sekjen, sudah masuk suaranya? Sudah Pak, silakan. Baik, selamat pagi juga Pak Dirjen Orda, kemudian ada PLT Dirjen Keuangan Daerah, ada Direktur MPBK. Ya, mohon maaf Pak Dirjen, itu adik-adik saya semua itu Pak. Oh iya Pak Sekda. Kita pernah ketemu Musrenbang Pak ya. Iya, jadi karena adik-adik saya semua, saya biasanya nggak mau ngeriputin adik-adik itu. Adik ngeriputin abangnya udah biasa. Lain Pak Sekda ya. Karena itu untuk penanganan COVID-19 Provinsi Bali ini dapat saya laporkan bahwa Bapak Gubernur jauh sebelumnya, sebelum ada surat edaran dari Bapak Menteri tentang pembentukan Satgas, kami di Bali sudah membentuk Satgas, sudah bekerja langsung melakukan upaya-upaya penanganan. Kami boleh saya laporkan pertama tentang rumah sakit rujukan. Ketika Menteri Kesehatan menetapkan Bali memiliki atau menentukan 4 rumah sakit rujukan di Bali, maka kami di Bali dengan keputusan gubernur menambah 7 rumah sakit rujukan. Jadi di luar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, kami juga menetapkan dengan keputusan gubernur. Sehingga kami memiliki rumah sakit rujukan sebanyak 11. Kemudian yang kedua, ketika pusat melakukan karantina, kami juga di daerah telah menetapkan karantina. Dan bahkan mungkin satu-satunya daerah yang melaksanakan karantina secara mandiri dengan biaya APBD.
Jadi kami sudah lama melaksanakan karantina, terutama sekali untuk adik-adik kami yang baru pulang dari luar negeri, kru kapal pesiar. Jadi kami secara rutin sudah melaksanakan karantina dengan biaya dari APBD supaya nggak ngerepotin adik-adik saya sebelah. Yang berikutnya juga kami telah melaksanakan atau penunjukan rumah sakit khusus bekerja sama dengan Universitas Udayana, menunjuk Rumah Sakit Universitas Udayana sebagai rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19. Biaya sepenuhnya dari APBD. Kemudian di Bandara Ngurah Rai, kami melaksanakan kerjasama dengan KKP untuk melaksanakan screening terhadap adik-adik kami yang pulang dari luar negeri, kru kapal pesiar, dan juga mahasiswa yang pulang dari luar negeri. Kami screening untuk dilakukan rapid test di bandara. Jadi ada pemilahan di bandara, yang mana rapid test di bandara, yang mana dibawa ke rumah sakit, kalau dia ada indikasi COVID, yang mana dibawa karantina. Jadi sudah kami laksanakan. Demikian juga upaya-upaya yang lainnya. Berkaitan dengan penggunaan APBD, ya kami berterima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang mengeluarkan Permendagri nomor 20 sehingga melapangkan jalan kami untuk menggunakan APBD dengan cara yang lebih mudah. Dan itu sudah kami lakukan. Jadi kebutuhan untuk penanganan ini sudah kami ambilkan dari belanja tidak terduga APBD Provinsi Bali, dan kami juga telah melakukan refocusing untuk mendukung upaya-upaya Satgas ini. Sehingga kami telah memiliki skema untuk tahap pertama menutupi BTT sebesar sekian, tahap kedua jika terjadi eskalasi kami akan cover dengan biaya sekian, tahap ketiga jika ada eskalasi lagi kami cover dengan biaya sekian. Untuk pengadaan barang jasa terkait dengan penanganan COVID ini, kami bersyukur memiliki Biro Pengadaan Barang Jasa yang sangat baik, yang tingkat kematangannya sudah cukup tinggi, diakui oleh LKPP, itu yang melakukan pendampingan. Jadi untuk pengadaan barang-barang yang terkait dengan COVID-19, kami melaksanakannya secara tertib. Jadi OPD yang membutuhkan, kami persilakan untuk menyusun kebutuhannya. Dari kebutuhan itu kemudian direview oleh inspektorat. Setelah direview dan disetujui oleh inspektorat, maka untuk proses pengadaannya didampingi oleh Biro Pengadaan Barang Jasa. Mudah-mudahan tidak ada masalah di kemudian hari. Demikian juga upaya-upaya untuk terus menegakkan disiplin masyarakat mengenai jaga jarak, PHBS, dan lain-lain, terus kami lakukan setiap hari dan kami perluas. Semua pintu-pintu masuk Bali kami lakukan pengawasan dengan ketat, dan sekarang ini sudah didukung oleh rapid test. Tujuannya adalah untuk memastikan semua yang masuk ke Bali dalam tanda petik aman dari indikasi COVID-19. Yang dilakukan, atau saya ulangi, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam penanganan COVID ini selalu mengikuti atau taat mengikuti kebijakan atau garis kebijakan dari pemerintah pusat. Jadi kami Provinsi Bali tidak melakukan penutupan-penutupan, yang kami lakukan adalah pembatasan yang tujuannya adalah untuk memastikan setiap orang yang masuk ke Bali dalam keadaan sehat, tidak terindikasi COVID. Demikian laporan singkat kami Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan kawan-kawan semua. Mudah-mudahan kita diberkati kesehatan, keselamatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekda. Upaya-upaya yang tadi dilakukan saya kira oleh Pak Sekda dan oleh Provinsi Bali ini sangat baik. Cuma ada satu pertanyaan saya, karena kemarin saya juga dengar informasi soal pemulangan ABK itu gimana Pak? Yang ABK. Ya, terima kasih. Ya, Pak Sekjen, untuk pemulangan ABK ini kami melakukan berbagai upaya pencegahan dengan berbagai lapis. Yang pertama, Bapak Gubernur berkomunikasi langsung dengan Menteri Luar Negeri dan juga kantor, saya ulangi, Kesatuan Pelaut Indonesia Provinsi Bali, agar setiap ABK yang pulang tidak boleh jalur mandiri. Semuanya harus mengikuti jalur resmi dari perusahaan dan kantor perwakilan kita di luar negeri. Di situ dilakukan
pemeriksaan terlebih dahulu, terutama sekali kesehatannya dan juga dokumen health certificate-nya untuk memastikan bahwa mereka yang pulang itu harus yang sehat dan telah membawa health certificate. Sedangkan yang indikasi COVID kami minta agar ditangani di kantor perwakilan kita di luar negeri. Itu sudah disepakati oleh Ibu Menlu. Meskipun demikian, kami tetap melakukan upaya pencegahan yang ekstra ketat dengan melakukan tindakan di Bandara Ngurah Rai. Jadi di Bandara Ngurah Rai, semua ABK yang pulang itu harus melalui pintu khusus yang kami siapkan bersama dengan KKP, imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, dan komponen-komponen lainnya. Semua ABK yang masuk, kami periksa dokumennya, apakah telah membawa health certificate atau tidak. Apakah berasal dari 11 negara terjangkit atau tidak. Setelah itu dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. Tentu saja kalau suhu tubuhnya 38 derajat Celcius lebih, maka dia akan digiring ke jalur khusus untuk pemeriksaan lanjutan. Kalau mereka indikasi COVID, langsung diantar oleh petugas KKP dan Dinas Tenaga Kerja kami ke rumah sakit. Sedangkan yang suhu tubuhnya normal, membawa health certificate, tidak berasal dari negara terjangkit, ataupun berasal dari negara terjangkit, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan menggunakan rapid test. Jika hasil rapid testnya negatif, maka kepada mereka kami berikan kartu ya, yang ditandatangani oleh Dinas Kesehatan. Jadi semua ABK pulang akan membawa kartu. Kartu itu berisi identitas ABK yang bersangkutan, berisi keterangan sudah dilakukan rapid test dan hasilnya negatif, berisi arahan untuk melanjutkan karantina mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari. Kemudian Satgas juga menugaskan Bupati, Dandim, Kapolres, dan Posko Desa untuk melakukan pengawasan terhadap ABK yang pulang ini supaya mereka disiplin melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing. Jadi demikian upaya penanganan khusus yang kami lakukan terhadap ABK. Dan itu berlangsung setiap hari dari pagi sampai dini hari di Bandara Ngurah Rai. Jadi KKP kami backup dengan tim dari Satgas yang beranggotakan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi ini tim yang menjaga di Bandara Ngurah Rai. Demikian Pak Sekjen yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekda. Saya kira sudah sesuai dengan SOP dan sudah sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Saya kira apresiasi dan terima kasih. Karena waktunya sedikit, kami bergilir lagi Pak. Kami coba hubungi Sekda Provinsi Maluku. Halo Maluku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kita semua. Kami hormati pejabat eselon 1 dan pejabat di Kemendagri. Yang pertama, alhamdulillah puji Tuhan kita sehat-sehat dan apresiasi kami terhadap Kemendagri bisa memfasilitasi kita ketemu bertukar pengalaman dengan provinsi dan kabupaten yang lain. Yang pertama, yang disampaikan tadi mengenai fleksibilitas daripada pemanfaatan keuangan daerah, kami sangat mengapresiasi. Dan sama dengan Bali tadi, kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang ada di dalam Permendagri 20 itu Pak. Secara garis besar saja kami melaporkan, mungkin sama dengan teman-teman lain, bagaimana mengobati, kemudian menangani pasien-pasien yang ODP dan PDP dan seterusnya. Tapi kami kira punya strategi ada beberapa. Yang pertama, Bapak Sekjen dan Bapak Ibu yang lain, mengobati yang sakit. Nah, kita mengobati yang sakit ini di rumah sakit rujukan kita, Rumah Sakit Taulusi. Kemarin kita 16 hari melakukan pengobatan terhadap satu orang. Dan alhamdulillah puji Tuhan sudah sembuh dan kita sudah mempersilakan yang bersangkutan pulang ke rumahnya. Kita tidak hanya mengobati sakitnya, tapi kita juga sudah siap selama 16 hari itu risiko sosialnya dengan jiwa psikis pada pasien. Yang kedua, kita perketat
pintu keluar masuk seperti teman-teman, ini kita pintu keluar masuk yang kita ketat. Sampai hari ini yang puncaknya karena banyaknya orang mudik akibat beberapa daerah yang diliburkan mahasiswa. Kita dari tanggal 30 Maret sampai hari ini itu sudah 4.448 orang yang pulang ke Maluku, tersebar di 11 kabupaten kota dan diisolasi secara mandiri. Ini teman-teman kita isolasi mandiri tidak di rumah masing-masing, tetapi diisolasi yang difasilitasi oleh desa dengan memanfaatkan sekolah misalnya. Jadi mereka yang pelaku perjalanan yang ada di desa di situ dikumpulkan di sekolah, kemudian diisolasi, diawasi oleh masyarakat desa setempat. Kami kira ini Kementerian Desa melalui Kemendagri bisa membuat semacam model, bisa membuat semacam rujukan kepada kepala desa di seluruh Indonesia, bahkan dana desa dan potensi desa untuk melakukan isolasi desa. Jadi kalau di rumah masing-masing pasti punya masalah, Pak. Kalau misalnya dia pulang ke rumah dan ternyata dalam rumah juga banyak orang, si pelaku perjalanan ini tidur tidak sendiri dengan saudaranya kesulitan. Sehingga desa-desa kami menginstruksikan untuk melakukan desa. Jadi desa yang mengawasi bisa membiayai desa dan seterusnya. Kemudian Bapak Sekjen dan Bapak Ibu yang dilaporkan beberapa teman yang kami butuh tentunya yang namanya ventilator itu. Nah, kami punya strategi juga yang akan masuk ke rumah sakit itu hanya mereka yang memang betul sakit dalam arti sudah kritis, Pak. Untuk itu kita memanfaatkan beberapa diklat, beberapa asrama untuk menjadi tempat sekedar orang yang PDP maupun PDP ringan ke rumah sakit, tapi kita di diklat-diklat ini dalam rangka apa? Kita memberikan waktu, memberikan energi, menghemat tempat tidur di rumah sakit dan lain sebagainya. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini kami berterima kasih kepada pengelola diklat melalui Kementerian Agama, Asrama Haji maupun diklat keagamaan, kemudian LPMP, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, dan seterusnya ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian BPSDM kita atas izin ini kita sudah pakai di diklat-diklat itu. Dan sampai hari ini kita sudah mengisolasikan atas fasilitas kita di diklat-diklat ada 560 orang. Dan 560 orang ini mereka hanya 2 hari di Ambon, mereka terus kembali. Dan sampai hari ini tinggal seorang yang ada di fasilitas-fasilitas tersebut. Kalau mereka ada keluhan, kita masih bawa lagi ke diklat yang berikut. Ada keluhan, kita bawa ke diklat berikut. Kita tidak langsung bawa ke rumah sakit. Yang tadi kami bilang, kami mengirit-irit tempat tidur di rumah sakit maupun tenaga medis. Yang berikut juga terima kasih kepada Kementerian Kesehatan sudah mengizinkan kami memanfaatkan Rumah Sakit Umum Pusat Lemena. Meskipun belum difungsikan secara umum, mereka sudah menginformasikan bahwa kita bisa pakai rumah sakitnya. Kembali ke dampaknya, Pak Sekjen dan Bapak Ibu, kami sudah coba menghitung kembali kira-kira dampak ekonomi daripada wabah ini. Kita coba-coba hitung kurang lebih 40% masyarakat kita yang terganggu atau terdampak daripada virus ini. Sehingga kita memerlukan intervensi-intervensi berupa bantuan sembako dan seterusnya. Melalui ini kami punya BTT belanja tidak terduga itu kita sudah manfaatkan, sudah hampir selesai. Kami punya 7,5 miliar saja dan kita sudah manfaatkan 5,5 miliar. Nah, untuk itu kita telah melakukan sebagaimana yang tadi diarahkan, merefokusin, merealokasikan, menjadwalkan ulang. Untuk pencegahan dan penanganan COVID sendiri kita butuh kurang lebih 50 miliar. Kemudian untuk dampak ekonomi dan sosial kita sudah menghitung kita butuh 150 miliar. Kami pun sudah menyurat ke beberapa kementerian untuk bisa membantu di dalam dampak ekonomi, dampak sosial yang tadi itu, Pak. Ini tentunya persoalan kita sama dengan daerah-daerah yang lain. Kami ingin bertanya saja,
kita kemarin memang sudah dibatasi atau bahkan tidak boleh lagi berproses dana alokasi kecuali bidang pendidikan dan kesehatan. Pertanyaan kami, DAK yang di sektor lain apakah kami bisa pakai juga untuk kasihkan untuk kegiatan penanganan COVID ini? Ini yang kita belum dapat jawaban. Kemudian kita juga dalam rangka menjaga kestabilan harga, dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok, kita yang terusnya dan perdagangan, kita menginformasi kepada semua masyarakat melalui announce yang ada di lampu merah, media sosial mengenai ketersediaan daripada bahan pangan pokok, ketersediaan maupun harga-harga. Jadi kita harapkan masyarakat tahu dengan harga eceran tertinggi, mereka bisa mengawasi semua. Dan semua di gerai-gerai modern, kita tempatkan petugas-petugas kita untuk menjaga ini. Karena kita sudah melakukan keterbatasan pembatasan pembelian. Misalnya beras, kemudian minyak goreng, kemudian mereka harus beli hanya dalam jumlah yang tertentu. Kemudian yang berikut tentu masalah kita sama dengan yang lain, pemeriksaan PCR. Jadi kita PCR kalau di sini pengalaman 6 hari sampai 8 hari baru kita dapat hasil daripada PCR itu. Misalnya kemarin kita dengan adanya kasus 1 yang positif setelah dilakukan tracking, ternyata kita harus periksa 102 orang akibat kontak erat itu. Sampai hari ini kita baru dapat angka 73 orang. 29 orang itu kita masih belum dapat hasilnya, padahal sudah mau 2 minggu ini. Ini juga menjadi pertimbangan yang lain. Kemudian yang tadi itu mengenai mengobati yang sakit, Pak. Sekarang kita bagaimana strategi kita untuk melindungi yang sehat. Yang pertama kita lakukan pembatasan jam kerja, kemudian pengendalian perjalanan, kemudian yang tidak kalah penting adalah edukasi tentang hidup sehat, kemudian gotong royong, dan yang tadi itu Pak menguatkan iman kita masing-masing. Nah, ini kira-kira 10 strategi yang kami di provinsi melaksanakan ini, dan kami harapkan teman-teman di kabupaten yang ada di provinsi Maluku pun seperti itu. Memang kita cuma ada 2 cara tadi, isolasi atas fasilitas yang ada di kita. Kami juga terima kasih kepada gugus tugas nasional sudah mendistribusikan ke kami alat pelindung diri maupun daripada rapid diagnostic test tadi itu, dan kita sudah membagikan itu ke teman-teman di rumah sakit yang ada di kabupaten. Kami kira itu Pak Sekjen dan Bapak Ibu Dirjen dan teman-teman yang sempat mengikuti VIPON ini. Selanjutnya mohon arahan dari Pak Sekjen dan Bapak-Bapak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum, shalom, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Sekda. Saya kira penjelasannya lengkap sekali ini dan kami apresiasi. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, ini karena waktunya sedikit, saya kira ini nanti poin-poin penting saja yang sampaikan karena banyak permintaan, ini ada sekitar 100 lebih. Dan saya kira kesempatan berikutnya Pak Sekda ini tadi kami sudah catat, kami undang dari Sekda Nusa Tenggara Barat, Pak. Silakan, Pak. NTB. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sekjen, Pak Direktur Keuangan, Dirjen Otda, Pak Mal, dan pejabat di Kementerian. Kami di NTB bersama pejabat-pejabat utama yang menangani COVID. Alhamdulillah, pertama kami sampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat bahwa apa yang menjadi kebutuhan daerah, payung-payung hukum untuk bertindak penanganan COVID, alhamdulillah, baik melalui impres, surat edaran, maklumat dan lain sebagainya sudah disampaikan, dan ini terus kami pedomani, kami sosialisasikan, konsolidasi di UPD, kabupaten kota, dan alhamdulillah sekarang semua sedang berproses. Kemudian alhamdulillah semua terlibat di dalam penanganan ini. Pak Gubernur fokus pada penanganan dan antisipasi dampak sosial ekonomi. Kemudian Wakil Gubernur fokus pada upaya pencegahan dan penanganan medis dari yang terpapar COVID-19. Teman-teman UPD BPKAD menyiapkan
penganggaran baik dalam kondisi darurat, skenario pertama, skenario kedua, dan ketiga dalam kondisi yang sangat darurat. Kami juga mempersiapkannya dengan membebani Permendagri 20 tahun 2020. Kemudian Dinas Perhubungan juga melaksanakan protokol-protokol penanganan, mulai dari pintu-pintu kedatangan, bahkan di depan pintu kedatangan. Kami koordinasi dengan KKP, dengan Cengkareng, dengan Padang Bayi, dan lain sebagainya. Penerapan health alert card dan lain sebagainya sudah dilakukan. Kemudian begitu tiba, juga ada perlakuan kepada semua pelaksana perjalanan ketika dia ada orang dengan gejala, ada treatmentnya, orang tanpa gejala juga ada treatmentnya, yang sudah bekerja sama Dinas Perhubungan dengan Dinas Kesehatan. Kemudian pemerintah kabupaten kota juga memberikan dukungan menjemput warga-warganya, terutama pekerja migran Indonesia yang jumlahnya banyak ke NTB. Mereka melakukan penanganan dari awal, mulai dari bandara sampai mana yang harus melakukan karantina mandiri sampai dengan karantina terpusat yang dibiayai dari APBD juga. Kemudian teman-teman BPBD selaku garda depan juga, sebagaimana permintaan Pak Akmal, sudah kami penuhi kebutuhan alat-alat kesehatan sampai dengan kebutuhan pokok. Sampai bulan Oktober juga langsung kami penuhi. Bapeda juga melakukan mapping terhadap program-program dengan mengacu kepada Permendagri 20/2020, mana yang harus fokus penanganan, kemudian mengalami realokasi anggaran dan lain sebagainya. Yang dalam eksekusi selanjutnya, semua dalam pengawalan dari Inspektorat serta BPKP. Kemudian teman dari Dinas Kesehatan juga melakukan protokol-protokol penanganan COVID-19. Khusus untuk kesehatan, ada hal-hal yang perlu mendapatkan dukungan. Yang pertama, berkait dengan surat dari Menteri Kesehatan tentang pemberian insentif dan santunan kematian, yang tentu ini perlu penjelasan karena nominal dan lain sebagainya sudah disebutkan di sana. Yang tentu kami dengan keterbatasan fiskal ada perhitungan-perhitungan tersendiri. Kemudian kami juga mengantisipasi manakala dalam situasi yang sangat darurat, maka kami butuh tempat penampungan adalah di PHI dan BLK. Oleh karenanya mohon dari Kemendagri juga untuk menyurati Kementerian Agama dan Kementerian Tenaga Kerja untuk bisa kami manfaatkan asrama haji yang daya tampungnya besar maupun BLK yang masih ditangani pusat untuk kami bisa gunakan untuk karantina terpusat. Kemudian teman-teman dari BPKD sudah, perhubungan, dan kabupaten kota semua dalam satu komando terus bersinergi, bahkan dengan Pak Akmal sampai pukul dini hari sudah di Mataram, kami masih terus berkomunikasi. Demikian laporan dari Mataram. Terima kasih Pak Sekjen dan Bapak Dirjen di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Sekda NTB. Saya kira yang terkait dengan insentif tadi, ini sebetulnya kita sudah akan rancang satu instruksi Menteri Dalam Negeri yang tadi juga disampaikan oleh Bu Dirjen Bangda, dan mudah-mudahan ini akan jadi payung nanti. Saya kira nanti dilihat aja dan mohon nanti dipedomani Pak, di situ sudah ada soal insentif terhadap medis dan seterusnya saya kira. Baik, karena waktunya sedikit kami beralih ke Provinsi Papua Barat. Silakan Papua Barat. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada Papua Barat. Selamat pagi bagi Bapak-Bapak di Kementerian Dalam Negeri, Pak Sekjen, Bapak dan Ibu Dirjen yang mendampingi. Kami dari Papua Barat, saya Sekda Papua Barat, ada juga Sekda Kabupaten Manokwari,
Sehingga setelah saya menyampaikan laporan, langkah-langkah yang telah kami lakukan, maka nanti dilanjutkan dengan Sekda Kabupaten Manokwari. Pertama, bahwa ketika telah terjadi wabah ini, virus 19 ini, masuk di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, Gubernur Papua Barat dan para bupati se-Papua Barat, secara administrasi sudah dilakukan, mengacu kepada surat-surat dari pemerintah nasional, pemerintah Jakarta, misalnya seperti surat edaran dari gubernur, surat dari gubernur, instruksi gubernur, dan sosialisasi-sosialisasi sudah dilakukan. Langkah-langkah untuk publikasi telah dilakukan lewat media yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kemudian juga di kabupaten kota, hal yang sama sudah ditindaklanjuti. Secara khusus saya laporkan juga bahwa untuk ketahanan ekonomi Papua Barat, khususnya di Manokwari, Provinsi Papua Barat, 4 bulan ke depan ini kita masih ada ketersediaan stok makanan, minuman, bahan-bahan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang berikut terkait dengan edukasi kepada masyarakat dilakukan juga disinfektan ke berbagai fasilitas publik oleh gugus yang ada, gugus tugas COVID-19 di Papua Barat bersama dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi. Yang berikut saya laporkan juga bahwa di Papua Barat fasilitas yang kita miliki ada jumlah rumah sakit di Papua Barat ada 19. Dari 19 rumah sakit ini telah ditetapkan 14 rumah sakit termasuk rumah sakit TNI dan Polri untuk perawatan COVID-19 yang tersebar di 8 kabupaten dan di 1 kota yaitu di Kota Sorong. 14 rumah sakit ini total ruang isolasi ada 165, jumlah tempat tidur ada 1.236 tempat tidur, ventilator ada 22, dan setiap rumah sakit telah membentuk tim penanganan COVID-19. Logistik, alat pelindung diri terdiri dari baju coverer berjumlah 2.200 buah. 2.000 buah berasal dari gugus tugas nasional yang diterima tanggal 26 Maret dan 200 buah pengadaan daerah provinsi. Semuanya sudah didistribusikan ke kabupaten kota. Masker N95 ada 1.480 buah diperoleh dari Kementerian Kesehatan. Masker bedah stok gudang provinsi ada 170.000 buah yang sudah didistribusikan ke kabupaten kota 110.000 buah dan baru dikirim 3.070 box atau 153.500 buah dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 26 Maret dalam proses pendistribusian atau sedang dalam pengiriman ke kabupaten kota. Bapak Sekjen, yang berikut adalah perkembangan terkait kasus corona sampai hari ini di Papua Barat, bahwa tanggal 22 April 2020 dari rekapan laporan ada dari 9 kabupaten dan kota, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bondama, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Kaimana. Total ODP ada 404 orang. Dengan rincian yang masih dipantau 340 dan selesai dipantau ada 64 orang. Total PDP 10 orang dengan rincian yang masih diawasi ada 6 orang dan selesai pengawasan 4 orang. Spesimen yang dikirim ke Jakarta 22,
enam buah sudah ada hasil, di mana 4 hasilnya negatif dan 2 yang positif. 2 yang positif ini sudah meninggal kemarin di Sorong, sehingga status Papua Barat yang tadi siaga itu sudah naik menjadi tanggap darurat pada tanggal 27 Maret. Sampai dengan nanti 9 April, kemudian langkah-langkah lanjut akan dilakukan disesuaikan dengan kondisi wilayah. Yang berikut, tempat karantina yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Pertama, di Balai Latihan Kehutanan, di Sanggeng, ada 144 tempat tidur, BLK, Dinas Koperasi dan UMKM, ada 44 tempat tidur, kemudian Diklat BPSDM Provinsi, ada 48 tempat tidur. Kemudian Rumah Sakit Provinsi untuk perawatan pasien dengan gejala ringan, ada 110 tempat tidur. Tempat tidurnya masih dalam proses pengiriman karena rumah sakit baru belum juga diresmikan, tapi karena COVID-19 maka kita harus lakukan atau pakai untuk kebutuhan daerah. Sampai hari ini atau dari jumlah tempat tidur itu ada total 348 tempat tidur yang siap untuk digunakan. Yang terakhir yang saya sampaikan ada terkait dengan alokasi anggaran yang telah kita lakukan hanya melalui pergeseran kegiatan anggaran pada kegiatan-kegiatan pemerintah daerah yang kita tidak bisa lakukan karena wabah. Itu totalnya ada sekitar 52.940.809.250 rupiah. Ini itu di luar dak fisik belum masuk di dalamnya. Dan ini akan kita skenariokan dalam penanganan penyebaran virus COVID ini dengan secara bertahap actionnya, sehingga tidak sekaligus kita kasih ke gugus tugas, tetapi kita melihat perkembangan di lapangan. Dan kita akan mengikuti semua aturan-aturan yang disampaikan dari Jakarta. Waktu berikut ini saya mohon untuk diberikan kepada Sekda Kabupaten Manokwari untuk melanjutkan laporannya. Terima kasih. Izin Pak Sekda singkat aja ya, karena masih ada lagi yang minta lagi. Silakan Pak, singkat. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen beserta jajaran. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita. Shalom. Pertama-tama dari Kabupaten Manokwari menyampaikan bahwa sebelum ada surat dari pusat terkait dengan pembentukan tim Satgas penanganan COVID, Kabupaten Manokwari pada tanggal 29 Januari telah membentuk tim penanganan COVID di Kabupaten Manokwari. Perlu kami sampaikan kebijakan yang ditempuh atau yang dilakukan oleh Bupati Manokwari adalah yang pertama adalah melakukan pembatasan jam usaha bagi para pedagang, baik itu di pasar, pertokoan, kios, dan mal. Jam-jam usahanya diatur, sehingga masyarakat tidak terlalu banyak untuk berada di luar rumah. Dengan adanya perubahan status Papua Barat dari siaga menjadi tanggap darurat pada tanggal 27 Maret lalu, di mana Bapak Gubernur menyampaikan bahwa penduduk kabupaten kota di Papua Barat untuk tidak melaksanakan perjalanan keluar daerah, maka kami keluarkan kebijakan Bupati Manokwari mengeluarkan instruksi bahwa penduduk dan masyarakat Kabupaten Manokwari tidak meninggalkan Kabupaten Manokwari, tidak melakukan perjalanan keluar daerah.
perjalanan atau instruksi ini tidak berlaku untuk kabupaten kota yang ada apabila melakukan untuk kapal laut, pengangkutan bahan makanan, penerapan alat-alat kesehatan, dan pengiriman pasien untuk rujukan di Rumah Sakit Kabupaten Manokwari. Kemudian perlu kami sampaikan kepada Bapak Sekjen dan jajaran bahwa karena Manokwari ini merupakan gerbang dari Manokwari Raya yang meliputi Kabupaten Manokwari, Teluk Guandama, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Pegunungan Arfak, maka kami akan kesulitan untuk mendeteksi mereka yang berasal dari luar. Sehingga data kami untuk ODP pada saat ini perlu kami sampaikan pada tanggal 1 April itu jumlah ODP adalah 79 orang. Dari 79 orang itu 34 sudah selesai isolasi mandirinya. Data yang terakhir tanggal 2 April yang dirilis OPD-nya 82 orang dan sudah selesai melakukan isolasi 14 hari 34 orang. Yang sisanya tetap dipantau oleh petugas-petugas kesehatan kami, baik di Puskesmas maupun oleh Satgas. Kegiatan lain yang telah dilakukan bahwa kami mempunyai Satgas yang bekerja sama dengan gugus tugas COVID-19 Kabupaten Manokwari telah melakukan penyemprotan di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat pemukiman masyarakat, dan di sekolah yang dilakukan secara bergilir. Kami juga melakukan kerjasama dengan kabupaten tetangga yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Manokwari, yaitu Kabupaten Manokwari Selatan, melakukan penyemprotan di tempat-tempat pemukiman penduduk yang padat. Masalah keuangan perlu kami sampaikan kepada Bapak Sekjen beserta jajaran bahwa selain dana yang telah disampaikan sebagai pedoman pergeseran, kami juga menyediakan dari dana daun untuk kegiatan-kegiatan alat pelindung diri untuk petugas kesehatan, baik di Puskesmas maupun di rumah sakit, dan petugas di Satgas. Kemudian juga alat pelindung kesehatan berupa masker, kami anggarkan juga untuk masyarakat. Perlu Bapak ketahui bahwa insentif juga diberikan kepada para petugas kita. Kemudian satu hal yang diambil oleh Bapak Bupati sebagai satu kebijakan adalah mengasuransikan petugas kesehatan yang melakukan penanganan COVID di Kabupaten Manokwari. Mudah-mudahan asuransi ini preminya tidak diterima oleh mereka, dalam arti tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan yang menimpa petugas kesehatan kita. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Sekjen, kami mohon arahan terkait dengan dana yang telah dialokasikan, dana untuk pemilihan kepala daerah. Kami mohon petunjuk, apakah dana ini juga bisa dilakukan pergeseran atau seperti apa? Mungkin untuk kabupaten kota, provinsi yang melakukan pemilihan pilkada serentak, itu ada pegangan untuk kami. Sementara itu yang bisa dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Sekda Papua Barat dan Pak Sekda Manokwari. Saya kira ada satu penjelasan tadi yang terkait dengan dana pilkada. Saya kira kesepakatan kemarin dan arahan Pak Menteri sudah jelas bahwa untuk sementara ditunda, bukan ditunda pilkadanya, tetapi anggarannya tetap tidak boleh dialokasikan yang lain. Saya kira ini belum ada penetapan yang pasti, karena kemarin baru ada semacam, apa namanya Pak Dirjen, ada semacam diskusi, tapi khusus untuk dana pilkada, saya kira ini juga kami himbau kepada teman-teman yang melakukan pilkada, ini untuk sementara jangan dialihkan dulu kepada yang lain, saya kira, sambil menunggu kebijakan-kebijakan nanti yang akan dikeluarkan oleh Bapak Presiden.
Saya kira ada satu lagi mungkin yang bisa mewakili dari Sekda Maluku Utara. Kami silakan Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Dirjen Oda, Dirjen Bangga, dan Dirjen Sauda. Terima kasih. Kami ingin melaporkan semenjak dikeluarkannya Permen 20, Permendagri nomor 20, kami telah mengambil langkah-langkah membentuk gugus tugas, kemudian melakukan upaya-upaya untuk penyiapan dana, yaitu dengan mengeluarkan dana tak terduga pada saat itu sesuai dengan arahan. Dalam beberapa hari kemudian telah ada dana untuk Dinas Kesehatan 5 miliar dan Badan Penanggulangan Bencana yang tergabung merupakan bagian dari dukungan terhadap penanganan COVID itu senilai 7 miliar. Nah, kemudian dari berbagai upaya telah kami lakukan tersebut, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan penanganan, termasuk koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, di mana kami kemudian membentuk kesepakatan waktu itu dalam rapat koordinasi bahwa kabupaten kota melakukan penanganan untuk sampai dengan orang dalam pemantauan, kemudian untuk provinsi melakukan penanganan untuk pasien dalam pengawasan, di mana kemudian setelah itu beberapa hari kemudian kami mengeluarkan lagi rumah sakit rujukan second line, yaitu dengan peraturan gubernur sebanyak 6 rumah sakit, di mana 6 rumah sakit tersebut kemudian bisa melakukan penanganan untuk pasien dalam pengawasan dalam kondisi ringan. Kalau kemudian sudah menjadi berat, tetap semuanya sesuai yang ditunjuk oleh Kemenkes, yaitu di Rumah Sakit Hasan Sori Ternate. Kemudian setelah itu kami juga saat ini telah melakukan upaya untuk mengkarantina apabila terjadi pembesaran pasien dalam pengawasan, dan kemudian kondisinya setelah dilakukan penindakan di rumah sakit dan sudah mulai ringan, maka kami menyewa hotel yang paling besar di Ternate ini untuk karantina apabila ada PDP, dan juga untuk para perawat dan medis dan para medis yang selesai melakukan shift atau beristirahat di hotel. Itu yang kami lakukan. Nah, kemudian setelah keluar Permendagri, edaran Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan gugus, di mana gugus tugas yang kami bentuk pertama adalah diketuai oleh Sekretaris Daerah, kemudian sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri, kami melakukan kembali perubahan gugus tugas tersebut sebagaimana dalam edaran, dan SK-nya sudah ditandai oleh Pak Gubernur. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, banyak sekali kami telah melaksanakan sesuai dengan instruksi arahan dari pemerintah pusat, termasuk work from home, yaitu telah kami lakukan, kemudian juga libur atau belajar dari rumah bagi murid-murid sekolah, itu telah dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara. Kami berterima kasih atas arahan yang diberikan sehingga menjadi panduan bagi kami, tapi kami juga membutuhkan perlindungan yang juga lebih kuat, karena saat ini kita berada di persimpangan jalan, misalnya seperti alat perlindungan diri dan berbagai hal-hal yang terkait dengan alat kesehatan itu harganya meningkat di pasaran, tidak seperti biasanya. Ini menjadi dilema bagi kita. Kalau kita terlambat melaksanakan pengadaan, taruhannya nyawa. Sementara kalau kita melakukan pengadaan, taruhannya juga kepada hukum. Ini persoalan yang kami harapkan agar supaya ada perlindungan-perlindungan ke depan terkait dengan hal ini, atau petunjuk-petunjuk lebih teknis. Termasuk kemarin agak sedikit ragu ketika ada Permendagri 20 karena tidak tersampaikan secara tegas bahwa Permendagri ini menunda pelaksanaan atau aturan-aturan Permendagri yang lain. Sehingga kami juga tetap melakukan langkah-langkah pengamanan untuk itu dengan melakukan penetapan siaga darurat sampai dengan tanggap darurat. Itu kami tetap lakukan sebagaimana normalnya bencana. Nah, itu mudah-mudahan semua petunjuk yang diberikan bisa kita laksanakan dengan baik, dan kembali lagi kami berharap bahwa apa yang telah diminta, kekurangan-kekurangan kebutuhan setidaknya bisa disampaikan kepada kami, yang kami harapkan distributor-distributor yang bisa melakukan pengadaan, karena saat ini terjadi banyak sekali kekurangan dan kekhawatiran yang terjadi semenjak kami menetapkan
6 rumah sakit second line. Banyak permintaan yang harusnya menjadi bagian dari tanggung jawab provinsi. Nah, kemudian kami juga perlu menyampaikan terkait dengan petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang lebih detail terkait dengan social distancing yang besar. Nah, ini juga perlu segera ada disampaikan kepada kami agar supaya bisa lebih leluasa dalam melaksanakan putusan-putusan yang telah diambil oleh pemerintah pusat. Selanjutnya terkait dengan pendanaan saat ini, kami telah berupaya untuk melakukan refocusing, di mana dengan 2 model seperti yang disampaikan tadi. Yang pertama untuk pendanaan terkait dengan perjalanan dinas, uang makan, sewa gedung dan sebagainya, itu kami arahkan ke 50% dari sisa pagu yang ada kami sudah arahkan, sementara mengarahkan ke belanja tidak terduga. Kemudian kepada masing-masing SKPD dengan dananya masing-masing kami arahkan untuk melakukan refocusing kebutuhan terkait dengan kegiatan-kegiatan penanganan COVID-19 ini. Nah, sekali lagi kami juga perlu penegasan lagi karena sampai saat ini refocusing yang disampaikan atau penjadwalan ulang yang tegas itu hanya terkait dengan beberapa item yang sebutkan tadi. Namun item-item yang lain belum terlalu ditegaskan secara pasti. Oleh karena itu seperti disampaikan untuk penjadwalan ulang, perjalanan dinas, uang makan dan sebagainya kan hanya itu. Nah, oleh karena itu supaya bisa kita menjadi dasar hukum yang pasti, kami berharap semua regulasi-regulasi yang disampaikan ke daerah karena kondisi yang seperti darurat tetap harus dipayungi oleh pemerintah pusat agar supaya kita dapat lebih leluasa dalam menangani kejadian. Mungkin itu yang kami usulkan dan kami harapkan sekali lagi uluran pemerintah pusat terkait dengan alat-alat kesehatan itu sangat kami butuhkan saat ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Sekda Maluku Utara. Saya kira catatan penting tadi yang saya bisa catat. Yang pertama soal rincian detail terkait dengan tindak lanjut Permendagri 20/2020. Saya kira nanti tadi kami sudah sampaikan, ini akan ada nanti satu instruksi Menteri Dalam Negeri. Saya kira rinciannya itu tadi jelas dan tadi saya kira sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Keuangan Daerah pada saat pengantar di awal. Saya kira nanti tinggal ini kita nunggu persetujuan Pak Menteri, mudah-mudahan pagi ini bisa ditandatangani beliau dan bisa kita kirim ke daerah-daerah. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih Pak Sekda Provinsi, para Bupati Wali Kota, kemudian Pak Sekda Kabupaten Kota, saya kira karena waktunya habis dan kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita manfaatkan ruang itu semaksimal mungkin. Supaya Senin perubahannya langsung kita tetapkan hanya dari dinas kesehatan sama dari BPJD kita minta datanya pasti juga. Iya, kebutuhan bukan lagi kita dianggap 30 kita perlu. Iya, artinya yang betul-betul memang ini itu kayak begini itu terkait dengan kerjaan. Bakalan itu kebutuhan sekecil apapun kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi pokoknya tempat ini anggaran jalan tol. Belum pasti karena belum pasti belum diskusi. Tapi yang berdiskusi harus begini. Dan dia tunda 3 bulan ditinggal pilkada tapi dananya tidak boleh dialihkan. Pak Sekro lagi Pak kapan? Ya, saya kira sama Pak Sekro Pak kapan? Yang terpenting itu bentuknya pakai cepat sedikit ini. Biro hukum sekarang ini orang tak usah Korea yang lain karena tak bisa. Jadi itu menikah cepat. Aduh, sudah diklarifikasi dan dibakar Pak Ketua. Sudah tinggal sama kemarin kan
Administrasi umum juga di belakang yang penting dari luar barang darurat ini semua mungkin beberapa kalau terjawab oleh pasar terjawab 15 juta di sini Nanti 2020 baru tumbuhnya naik lagi jadi bukannya naik tapi turun jadi 6 juta. nanti 12 kalau tadi 20 Oh, miskin. Sebelum buaan. Mau beda apa dengan? Masih ada komisi 20. Dia 20 belum tutup pajak. 20 belum tutup pajak. 10 belum tutup pajak. Belum menerima pajak. Itu lagi mana? Sekretariat apa? Kenapa sudah potong pajak? Tidak ada yang sama. Karena kita belum tahu apa naik. yang termakan udah beli kan? Itu tadi cara bapak terlalu lima suara itu kasih persilakan. Saya bilang cara mengelola saya dia. Tadi ada Pak. Kirim pasien. Saya tidak mau kasih cepat, lalu aman. Berapa apa? Punya lagi? Iya, masih